kita mulai ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, hari ini kita akan belajar lagi pengetahuan kuantitatif. Tapi sebelum itu kita akan mengerjakan contoh-contoh TPS dari pemerintah yang di-upload di websitenya SNBT-nya Kemendikbud. Nah, ada beberapa soal, ada literasi Indonesia, literasi bahasa Inggris, penalaran matematika dan kuantitatif. Nah, kita bahas dulu eh, s- ada sekitar 11 soal kayaknya. Oke, tak share screen ya. Jadi aku cari tahu tadi ada berapa soal yang dicontohin sama pemerintah. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada berapa nih? Empat ya, empat sampai satu, empat tambah 8. Ini yang kuantitatif, ding. Sampai ini tok. Nah, ini. Sampai 7. Berarti ada 11 soal. Yang kita coba dulu. Tes skolastik, jadi ini secara umum ya. Nah, habis itu kita akan mengerjakan yang khusus pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung saja. Mulai dari nomor satu. Contoh soal potensi kognitif. Nah, berarti kognitif memerlukan ini sama aja literasi ya. Jadi perlu ketelitian dalam membaca. Oke, 5 sekawan Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano. Setelah ia dijemput oleh Adi, Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput, sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan Adi. Berikut ini pernyataan yang benar. Berarti kita harus mencari jarak ya, jarak rumah yang paling jauh dan paling dekat. Ditentukan dengan teks yang ada di situ. Yuk, berarti nomor satu kita urutkan dulu dari kalimat pertama. Menuju sekolah semua ya. Nah, Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Berarti Oke, Adi dulu. misalkan ini sekolah. Nah, misalkan sekolahnya di sini. Mana yang paling dekat dengan sekolah menurutmu? Yang paling dekat Rimba. Rimba menjadi anak yang terakhir dijemput. Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan Adi. Berarti Joko, berarti Adi duluan ya. Adi. Hmm. Yang kita kita menganalisis yang dijemput dulu ya, yang duluan. Jadi Oh, satu. Joko selalu menjemput Sano setelah dijemput oleh Adi. Berarti habis Adi, Joko Ratu. Joko dulu habis itu Sano ya. Lah, Ratu, Kak. Eh? Ratu kan antara rumah Joko dan rumah Adi. Nah ya bentar. Ini yang kalimat ini dulu, yang kalimat kedua ini loh. Terus Rimba menjadi anak yang terakhir dijemput. Berarti dia paling akhir lah dia. Intinya. Terus sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan Adi. Berarti di antara ini ada Ratu. Ini Ratu, ini R itu apa tadi? Rimba.
Terus sementara udah berarti. Berarti urutannya ini ya, penjemputannya. Nah, habis itu rumah Ratu terletak paling jauh. Enggak ya? Yang paling jauh berarti Enggak tahu. rumahnya Adi ya. Ngaji paling baik. Adi. Berarti ini yang ini benar. Rumah Rimba terletak paling jauh. Enggak ya. Paling dekat Paling kan. dekat karena dia terakhir yang dijemput. Terus Sano terletak pada paling dekat enggak. Harusnya dia kedua. Paling dekat. Salah. Terus rumah Adi terletak paling dekat. Harus salah. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, Iya. lanjut. Nah, penalaran matematika muncul grafik lagi seperti yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di sini ada waktu dekomposisi. Nah, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, di sini berarti organik itu lebih cepat daripada anorganik. Anorganik. Lalu kalau waktu popok dekomposisi popok itu yang sekali lama itu lebih lama dari plastik, namun kurang dari Iya. sintesis. Nah, Antara berarti plastik berapa waktu dengan ban. yang mungkin dari popok sekali pakai, berapa lama dekomposisinya? 375. Caranya gimana coba? Soalnya kan plastik Gimana gimana? nggak sampai 450. Sintetis Plastik plastik ini 300-an lebih ya. tiga ya ratusan lebih tahun lah terdekomposisi. Kulit sintetis yang paling parah, apa yang paling lama. Berarti kalau popok sekali pakai apa itu? Lebih lama dari plastik, berarti lebih lama lagi, tapi kurang. Berarti di bawah kalau ini berarti antara 450 lebih ya ini. Oh, antara inilah pokoknya. Berarti jawabannya yang mana? paling mendekati 375. Berarti kurang dari 500 tahun, kurang dari 500 tahun dan lebih dari 400 tahun. Berarti ini 400 ya. Ini 500. Berarti jawabannya yang D. Karena kalau jawabanmu 375 tadi, dia itu waktu dekomposisinya sampah plastik. Karena tadi dia bilang kalau papa itu lebih lama dari plastik, sehingga lebih dari 400-an. Ya kan? Lebih dari 400-an kurang dari 500-an. Berarti ya jawabannya salah satunya ya. Satu-satunya ya, yang D. Ya kan? Oke? Oh iya. Oke, lanjut. Nah, terus habis penalaran literasi bahasa Indonesia lagi. Oh, yang pertama tadi apa? Oh, kognitif. Ini literasi bahasa Indonesia. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan bacaan di samping, bila seorang temanmu Ari mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya, tetapi selalu diare, apa yang akan kamu sarankan? Nah, dia pengen banget minum susu, tapi dia ada alergi atau diare ketika minum susu. Nah, berarti kita baca sekilas. Khasiat susu bagi tubuh tidak usah dilakukan lagi. Meskipun demikian, tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Ada kemungkinan dua penyebabnya, yaitu pertama, sifatnya itu tidak disukai orang. Yang kedua, intoleran. Nah, gangguan pencernaan seperti diare, perut kembung, buang angin.
setelah minum susu. Terus penyebab pertama itu adalah karena dia sari jeruk, markisa, apel atau lainnya sehingga rasa aslinya itu memualkan. Penyebab kedua itu adalah karena dia difermentasi ya. Yaitu karena perlakuan khusus fermentasi yang mengalami fermentasi secara biologis, intoleransi susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman dari susu sehingga terjadi penimbunan laktosa dalam usus. Jadi kelebihan laktosa. Penderita yang demikian dapat meminum ya, berarti ini sarannya ya. Berarti meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu fermentasi seperti yogurt, kefir, kumis. Oke, berarti saranmu apa? Ari dapat Diare berarti Berarti di situ sarannya ada yang kedua, yang Ari dapat mencoba minum susu bubuk itu. bukan bukan bukan, yang C, yogurt. Oh, yang C, benar benar benar. Ari dapat mencoba minum yogurt karena yogurt juga termasuk susu tapi bedanya dia yang Di fermentasi. fermentasi. Ya, berarti yang C. Sip, lanjut. Nah, ini nomor 4. Kita belajar bahasa Inggris. Mungkin kita secara keseluruhan tidak akan mengerti jika tidak dibaca satu persatu ya, karena keterbatasan juga kita sebagai orang Indonesia. Mungkin ada beberapa vocabulary ya yang tidak bisa kita artikan karena tidak tahu. Nah, karena ini bahasanya udah tingkat tinggi ya. Oke, kita baca sekilas saja. Nah, di sini ada apa sih? Penyakit anak-anak ya, penyakit anak-anak, childhood disease. Nah, kita baca pertanyaan dulu. One of the important findings of the research on measles is that. Nah, jadi apa yang kamu temukan dari penelitian itu? Kamu ada yang nggak tahu artinya nggak? Karena kalau belajar bahasa Inggris itu ya kita mencoba menerjemahkan. Yang penting tahu artinya. Jadi measles itu penyakit campak, Dek. Campak ya. Ini tuh penyakit campak dia. Aku juga baru tahu ini. Terus, measles itu adalah penyakit yang biasanya diderita oleh anak-anak ya, karena tidak vaksin mungkin ya. Iya, vaksin campak. Nah, telah menyebabkan suffering to mankind for thousands of years. Pokoknya udah karena disebabkan dari beberapa ribu tahun. However, the search for an effective measles vaccine lasts 200 years and has finally ended in success. Bagaimanapun juga, penelitian untuk vaksin campak yang efektif, nah, terakhir kalinya itu, terbarunya itu adalah 200 tahun. 200 tahun dan telah berakhir dengan sukses. Sekarang, untuk pertama kalinya, campak is preventable disease. Jadi, penyakit yang prevent itu berarti setelah ya. Pencegahan yang setelah ya, prevent. Terus you may ask, jadi kamu bisa kamu mungkin bertanya, how is this important to children? Bagaimana ini menjadi penting untuk anak-anak? Every year measles kills twice, ya. Jadi setiap tahun itu campak itu membunuh dua kali, ya. As many ya, sebanyak Americans. Jadi orang-orang Amerika yang mempunyai polio juga. Jadi campak sama polio. Ya, virus campak menyebabkan polio ya itu ya. As polio does. Jadi, more children die from measles than from any other common childhood disease. Ya, sebagian banyak atau lebih anak-anak itu meninggal karena dari campak yang dari kebanyakan penyakit anak-anak pada umumnya. Also complication juga komplikasi dari beberapa degree
ya. Degree occur in about one child out of six. Ya, satu anak dari enam lah intinya. Nah, terus most complication include ya, jadi komplikasinya banyak ya, campak itu polio, pneumonia, disorder ears atau tuli ya itu sebenarnya. Terus another after effect of measles brain damage is less common. Terus but it can have such serious consequence. Tapi itu dapat membuat konsekuensi yang serius yang deserve layak untuk mendapat perhatian khusus. Brain damage eh, otak itu ya karena sampah itu terdengar seperti sesuatu yang jauh dari pengalaman kita. In reality, pada kenyataannya itu bukan. Jadi seperti penyakit yang lain, ya luka-luka yang lain. Damage, damage itu kerusakan. Kerusakan keperusahaan ke otak dapat menjadi sangat bentar, slight itu apa sih? Slight itu sedikit. Has suffered brain damage. Oh ini. Can be very slight. Jadi dapat menjadi sedikit atau sangat berat ya. Jadi severe itu berat. It is quite possible. Ya, itu sangat mungkin. Oleh karena itu penelitian membuat penelitian ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah kalau kita mau mengartikan. Jadi intinya apa dari penelitian ini, Dek, yang kamu temukan? Mungkin apa? Children who have got measles may become difficult to handle because of their behavior. Jadi anak-anak yang mendapatkan penyakit campak ini mungkin menjadi kesulitan untuk mengendalikannya karena dari perilaku mereka. Yang A itu artinya. Terus kalau yang B, in reality, jadi pada kenyataannya, there are no measles. Nah, jadi tidak ada passion. Passion itu kayak kekhawatiran ya. Apa, there are no measles patient. Tidak ada pasien campak yang mendapatkan kerusakan otak. Terus yang C, personality, kepribadian berubah setelah kejadian dari waktu dari waktu anak-anak yang memiliki campak. Terus measles can cause children to become physically handicapped. Campak dapat menyebabkan anak menjadi physically handicapped itu apa sih? Oh, cacat. Jadi dia campak itu dapat menyebabkan anak menjadi cacat fisik. Terus yang E, campak adalah pembunuh pertama dari anak-anak penyakit anak-anak di dunia. Nah, dari pernyataan ini tadi, penelitian ini tadi, menurutmu yang paling benar yang mana ini? Setelah kita agak lama mengartikannya. Memang agak membutuhkan waktu lama sih karena literasi seperti ini. Measles. Oke, di sini di kalimat akhir ya. yang However, ya, jadi bagaimanapun juga penelitian kesehatan ya yang ini eh, hubungannya memiliki hubungan ya jadi dia menemukan antara campak dan beberapa hal yang lainnya itu karena behavior problems. Jadi karena masalah behavior atau tingkah laku ya. Nah, personality change. Ya, jadi perubahan kepribadian dan dulling of mental ability. Ya, jadi dan penumpulan kemampuan mental. Jadi apa yang ditemukan? yang A, Ah iya, betul. Ya, anak-anak yang mendapatkan penyakit campak itu mungkin
menjadi kesulitan untuk dikendalikan karena tingkah laku mereka. Jadi tingkah laku mereka ya yang anak campak itu jadi sering marah-marah atau lamban dalam belajar. Nah, jadi karena kepribadian dan tingkah lakunya. Jadi sulit untuk dikendalikan. Oke. Oh, satu soal satu bacaan. Gils. Oke, lanjut. Oh, ya, 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 ya. Nah, sekarang ya literasi, tapi dia bukan option ya. Bukan pilihan ganda, tapi essay. Nah, kita baca pertanyaannya langsung. Berdasarkan teks di atas, memberitahu pembaca bahwa melakukan hal yang disenangi juga dapat mendatangkan untung, merupakan alasan penulis dalam mengungkapkan kalimat nomor. Intinya hal yang disenangi juga dapat mendatangkan untung, merupakan alasan proses mengungkapkan kalimat. Hanya isi dengan angka. Contoh 5. Jadi kalimatnya aja yang mana? Apa ini? Tentang apa ini? Ide bisnis dengan modal kecil bisa dimulai dari rumah, terutama bagi para pecinta kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang imut dan lucu. Biasanya orang melihara kucing untuk menghilangkan rasa kesepian. Tetapi sebetulnya ada peluang bisnis yang menarik di luar hal tersebut. Contoh peluang bisnis tersebut adalah menjadi content creator. Pemilik kucing bisa membuat konten tentang kucingnya, seperti cara perawatannya, jenis makanan yang dionsumnya, atau tinggal lucu dari kucingnya. Saat membuat konten, pemilik kucing juga bisa memakaikan baju atau aksesoris pada kucingnya. Pemilik kucing pun bisa mendapatkan sumber pendapatan baru apabila ia juga menjual baju dan aksesoris tersebut. Jika tidak bisa membeli baju dan aksesoris kucing sendiri, pemilik kucing harus bisa mencari produsen yang menjual barang-barang tersebut dengan harga murah, agar ia tetap mendapatkan keuntungan saat menjual kembali produknya. Selain bidang sehari, pemilik kucing juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual makanan favorit kucingnya. Menjual makanan favorit kucing peliharaan bisa juga dilakukan dengan dengan mengandung cinta kucing dan oh, berarti yang mana, Dek? yang disenangi juga dapat Genah yang nomor 11 ya. Sebenarnya sih nggak usah dibaca semua ya. Langsung kita lihat aja yang sekiranya ada kata-kata senang, senang, senang gitu ya. Karena ini ya, dengan melakukan hal-hal tersebut, pecinta kucing dapat mendapatkan cuan sambil menjalani hal yang disenangi. Ya, oke, gampang. Lanjut. Bahasa Inggris lagi, mana bacaannya? Banyak ini pula. Sangat-sangat menyebalkan. Oke, konsep kilat spacing information. Oke. Kita langsung baca dari pertanyaannya. The writer says in paragraph one that dumb fonts. Ya, jadi penulis mengatakan di paragraf satu bahwa dumb fonts itu apa? Eh, telepon jadul, Dumb, dumb ways to die. Ini handphone yang jadul, apa? handphone jadul, telepon. Oh, kok kok ini? Oh, gitu. Apa deh ini, Dek? Paragraf satu berita tentang apa coba? Coba kamu terjemahin, Dek. Hmm, tujuh belas tahun yang lalu Robin West Hmm? apa itu? Adalah anomali. Mau Anomali. seseorang seseorang apa? Seseorang. Anomali ya, anomali. Anomali Dia tidak among mempunyai her peers. smartphone. Oh, HP, wah, smartphone, Intinya smartphone. 17 tahun yang lalu Robin West itu adalah orang yang nggak punya ini ya,
Herbiers, Oh, jadi nggak punya rekan sejawat, nggak punya teman. oh, Jadi dia tidak punya HP karena dia nggak punya siapa-siapa untuk berbicara. sampai modern Nah, ya. instead of Oke. scrolling through apps like TikTok, Instagram, jadi dia sering scroll TikTok, Instagram. He uses Di, so-called dumb phone. Oh, jadi dia jadi kayak nggak scrolling TikTok. ini dumb itu nggak kebodohan karena HP itu dia karena terlalu banyak main HP ya kayaknya ya. Iya, Iya, iya kan? Terus this iya, a basic phones. Jadi ini adalah eh HP yang basic, yang sederhana ya. Atau iya. HP Oh, feature phones. dengan fungsional yang terbatas Ha, 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 ha. daripada Dengan iPhone yang fungsinya biasanya sangat limit ya dibandingkan iPhone. iPhone iPhone. bukan Terus you can iPhone. typically only make jadi kamu hanya bisa menerima telepon dan SMS aja. Ya, Terus ini dua lagi connection. and if you're lucky, Jika jika kamu kamu beruntung, beruntung, kamu bisa kamu dapat mendengarkan radio dan mendengarkan radio mendapatkan dan dan mengambil apa foto-foto aja yang foto. sederhana. Hmm, But tapi oh, tapi nggak uh, connect internet uh, atau definitely tidak dapat terhubung ke internet. These devices are similar to some of the first phone. Ya, mirip dengan telepon pertama, yaitu orang membelinya dibeli 90-an lah. Terus Miss misalnya gitu. Mr. West itu Miss West memutuskan untuk ditch her farmer. Nah, ditch. Ditch itu membuang ya, membuang HP-nya, HP-nya. Itu 2 tahun yang lalu was a spur of the moment thing. Yaitu yang memacu hal-hal yang telah dilakukannya. Sementara mencari ganti nih second hand shop di toko thrift ya kayaknya ya. Apa sih namanya? Toko second itu. She was lured by the low price. Jadi harga yang termurah dari brick phone. Her current phones from French firm Mobiwire cost her just 8 dolar. 8 euro kalau nggak salah. Harganya 8 euro dan karena itu tidak mempunyai fungsional Oh, smartphone, dia nggak tidak nggak nggak bayar punya. data bulanan, Heeh. Dia nggak punya, nggak baru heeh, nggak harus bayar data. Terus si didn't nggak notice, khawatir. heeh, dia tidak notice hingga dia membeli brick phone. How much a smartphone was taking over her life. Terus, she had a lot of social media apps on it, and she didn't get as much work done as she was always on the phone. Sehingga dia tidak mendapatkan banyak pekerjaan yang selesai as she was always on the phone. Ya, sebanyak dia selalu uh, memainkan HP-nya. Berarti ini tentang apa ini dia, nomor paragraf 1 ini? As likely different from iPhone in terms of functionality. Apa menurut kamu jawabannya, Dek? Nomor 2. Hmm, Phones, ponsel jadul. kayaknya ada Ah, versi apa gitu. Ada oh, B bisa juga. itu agak agak different, agak berbeda. Padahal di sini tadi kan ini ya, very limit ya. Itu dibandingkan dengan iPhone. Terus yang B, Sama kayak telepon jadul, handphone jadul dengan ya, ya kan ada same fitur yang as old sangat phone limit, with very limit feature. terbatas. Jadi fitur-fiturnya itu sangat-sangat terbatas, seperti
telepon-telepon yang lama. Berarti lebih ke B ya. Karena kan kalau A ini are likely, jadi agak berbeda. Jadi bedaannya cuma sedikit dari functionality-nya. Worst phrase available in stores in the late. Tadi tersedia kapan? Hmm, ada sih tadi. People provide. Itu hanya similar ya. Oh iya, Hanya mirip, Spotify hanya sama similar. mirip. Terus jadi dumb phone itu bukan Terus 90-an. ini Lose internet ke internet almost all the time. enggak juga emang enggak ada internet. Oh, emang nggak ada. Terus tidak memiliki kamera. Padahal ada ya? Oh, ada. Kalau Oh, itu ada kalau kamera mah. Tapi yang sederhana. Berarti yang paling benar yang B ya. Jadi dia ya ya. seperti telepon lama yang memiliki fitur-fitur terbatas. Oke, ya lanjut. Nomor 3, penalaran matematika. Diketahui terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengiriman. Jika Anggun ingin mengirim dua barang sekaligus dan satu barang terpisah, biaya termurah yang dikeluarkan Anggun. Hah? Ini apa dah? Saya pernah ngerjain dulu. Ini soal kemarin nggak sih? Heeh. Saya pernah di yang ini yang Oh, oh. Iya, tapi datanya di soal kemarin ya. Eh, ada pengemasan-pengemasan barang itu. Oh iya iya, ini udah kita kerjakan ini. Nomor 3 ini udah kemarin. Oke, lanjut. Nah, nomor 4. Oke, lanjut lagi. TPS pengeluaran umum. Nah, seorang petani ingin memelihara ayam, kucing, anjing, koloni lebah, kambing, dan beruang. Ada 3 area, yakni A, B, C, sebagai tempat tinggal hewan-hewan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yo, nalar lagi kita. Koloni lebah tidak bisa berbagi tempat dengan hewan lainnya. Berarti dia yang bisa sendiri. Anjing dan kucing bisa berada di area yang sama, bisa juga tidak, tapi harus beda area dengan beruang. Jadi anjing dan kucing nggak bisa sama beruang. Kambing harus tinggal sama ayam. Beruas harus beda dengan ayam. Hewan yang berada sendirian di suatu area. Yuk, lu genah koloni lebah. Loh, kok aneh? Hewan yang berada sendirian di suatu area. beruang. Oh iya, karena kambing sama eh oh iya ding, kambing harus sama ayam. Berarti ini enggak anjing sama kucing. Iya, deh. Lanjut. Kecil, kecil, kecil. Uh, wacana lagi. Oke. Kalimat 8 dan 9 dalam teks tersebut mengandung hubungan apa? Nah, di sini ada penelitian, semakin banyak wanita memilih tidak menikah punya anak. Semakin banyak wanita memilih tidak menikah dan punya anak. Oh, maksudnya tidak menikah tapi punya anak atau gimana nih? Tidak menikah dan punya anak mungkin. Jadi nggak mau nikah, nggak Oh, punya anak. Jadi ingin jadi single woman. Terus delapan halaman dan lain 89. faktor Langsung kita baca 89. Selain faktor psikologisnya, makin sulitnya tantangan untuk membesarkan anak terlebih di kota besar juga menjadi penyebab lain yang membuat wanita enggan menikah dan memiliki anak. Tantangan itu tidak hanya berpusat pada hal-hal material seperti biaya saja, tapi juga pada masalah menjaga anak dari program bebas. Jadi banyak orang yang pilih child free. Nah, terus hubungannya apa iki? lain faktor nih kalau mungkin sulit tanam. Penyebab, Hmm, oh, berarti penambahan ya atau penjelasan tantangan itu. penyebabnya, oh, ya, selain faktor psikologis, habis itu tadi itu biasa saja, tapi juga pada, jadi ini semua penyebab semua ya. Jadi dia penambahan penyebab.
Penambahan sebab. Walaupun ada sebab akibat, tapi tidak ada akibatnya ini. Hmm. Oke, sip. Ah, 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 ah. Bedanya kalau sama penjelasan apa? Yui. Kok jawabannya penjelasan ya? Selain faktor psikologis Kan dan itu unsur penyebabnya karena sulit membesarkan anak. Sulit membesarkan anak karena kalau membesarkan anak itu nggak hanya keluar biaya, tapi juga harus jaga dia dari pergaulan bebas. Jadi nomor 8 itu, dan 8 itu penyebabnya, tapi dijelaskan sama nomor 9 gitu ya. Bedanya penjelasan penambahan apa coba? Oh iya, berarti benar penjelasan sih, karena kalimat 9 menjelaskan lebih lanjut informasi yang terdapat pada kalimat 8, khususnya terkait tantangan yang membuat wanita enggan menikah dan memiliki anak. Oke, berarti ini bukan penambahan saja, tapi penjelasan dari kalimat sebelumnya. Kalau penambahan itu berarti dia beda konteks. Tapi kalau 8 9 ini kan sama-sama konteksnya nggak pengen besarkan anak karena dia ya sama harus dia menjaga dari pergaulan bebas. Jadi lebih ke penjelasan. Oke, lanjut. Oke, ya bacaan lagi. Nah, ini hanya mencari judul. Judul. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? MLYT apa ada MLYT? Melihat. Oh iya bener melihat. Melihat. melihat MLYT. Apa judul yang tepat? Intinya dia bahasa gaul. Bahasa gaul MLYT Besti Salty. Salty. Salty gram. apa Gramnya. ya? Kemunculan bahasa gaul. Bahasa gaul dan makna Pengenalan internasional muncul bahasa gaul terbaru. Terbentuknya bahasa gaul dan singkatan dan pesetan. Eh, yang paling bagus, enggak sih? Terbentuknya bahasa gaul bermusat dengan singkatan dan plesetan. Kan melihat di singkat jadi MLYT. Wah, apa apa judulnya? terdapat Apa judulnya yang singkat? judulnya kalau yang Munculnya. kepanjangan menurut Iya ya, kepanjangan ya. Itu lebih ke kayak apa ya? Intinya ya. Yang A itu kayaknya itu enggak contoh bahasa gaul. Bukan contoh. Kemunculan bahasa gaul. Bener juga sih. Terus C, bahasa gaul dan makna yang terkandung dalamnya. Dia juga artinya juga ada. Munculnya bahasa gaul terbaru di medsos. Nah, oke, oke, oke. Berarti ini lebih ke itu dan mana, dia Dek? Yang D. yang dia kan soalnya oh ya, yang nomor satu itu kan terdapat banyak pesan. Karena karena dia juga ngomongnya bahasa gaul terbaru ya. Apa karena kalimat 5 ini ya? Ya kan? Banyak bahasa gaul. Bahasa gaul terbaru. Tapi kan, oh, Oh oke, itu kan oke, oke. kalau diruntut dari yang nomor satu kan terdapat banyak bahasa gaul. Terus dijelaskan lagi bahasa gaul terbaru yang muncul. Oh, oh ya, 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 ya. Mhm. Berarti munculnya bahasa gaul terbaru di medsos. Oke. Berarti lebih hype gitu ya judulnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang sekiranya memerlukan hitungan. Nah, statistika dan peluang. Nah, kemarin kita hanya membaca data-data saja, juga statistika. Ini juga sama. Dia diagram batang, ya. Jadi, diagram batang berikut ini menunjukkan bruto, neto dari 4 jenis produk minuman yang dijual di sebuah toko. Berdasarkan diagram tersebut, rata-rata kemasan keempat minuman di atas
Nah, berarti rata-rata itu apa? Jumlah keseluruhan dibagi banyaknya minuman, keempat minuman, berarti bagi empat nanti. Empat. Nah, rata-rata masa kemasan, rata-rata masa berarti yang masa itu yang kiri ini ya. Nah, keempat minuman. Berarti cara nyarinya gimana? Bruto dan neto Mm-mm. dihitung dulu. Dihitung Oh, apa ditambah? dulu. Apa? Ya bruto netonya no, Tambah. kan itu masih pendapatannya, pendapatan kotor. Berarti kurangi dulu, bruto kurangi neto. Kita hitung Hmm. kemasan, besarnya kemasan. Jadi besarnya kemasan itu bruto, bruto kurangi neto. Yang susu coklat berarti 225 kurang 150. Benar? Ya, itu satu-satu. Yang susu coklat berapa? 225 225 dikurangi 150. Berapa tuh? 5, 2, pinjam 1, 12. 7. 75 ya. Hmm. Habis itu yang wedang jahe berapa? Berarti 200 dikurangin 150. 150. Ya, berarti 50. Ya kan? Terus selanjutnya setelah wedang jahe susu bandrek. Berapa susu bandrek? Berarti susu bandrek itu 225 225 dikurangi 75. 175. 0, 4, 40 ya. 40. Lalu yang terakhir teh tarik. 250. 250 dikurangi 225. 25. Lalu kalau kamu ngitung besarnya, ini tuh disebut tara ya. Jadi kalau kemasan itu disebutnya tara. Kalau beda sama bruto dan neto. Tara. Yo, dihitung. Cari rata-ratanya. Gimana tadi? Jumlahkan semua taranya, ya. Jumlahkan semua besarnya kemasannya itu dibagi 4. Kalau bruto itu 75. kotor ya, kotor dia. Berat kotor, kalau neto berat bersih. Berapa, Dek? Sigma sama dengan. Oh, kok sigma sama dengan X bar. Kita menyebutnya X bar. Kok gede banget. X bar. 190. Iya kah? Keliru kamu. 190 bagi 4. X bar adalah jumlah semua. Berarti 75 tambah 50 tambah 40 tambah 25. Yakin ini 90? 190. 190. 5 tambah 5 0. Simpen 1, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 12. 12 tambah 17. Bener ya? Bagi 4. Berapa itu berarti? 19. SSD. 11. 12 kurangi 7. Tadi kita kesalahan ya ini. 12 kurangi 7 loh tadi. 12 kurangi 7 kan 5 ya. Berarti ini harusnya 5, Dek. Berarti tambah 1. Berarti 200. Berarti yang ini. Kok hilang apa?
Boleh. Berarti 200 dibagi 4 berapa, Dek? Hmm, Berapa? 200 bagi 4 lo. depannya 5 bener nggak? Iya bener. Tinggal tambahin 0 kan? 50. Betul. 50 gram. Jadi kalau bagi tinggal nolnya tinggal carry wae. Terus 20 bagi 4 kan 5. Tinggal tambahin nolnya. Tinggal tambahin nolnya. Berarti 50 gram. Jadi jawabannya ini hanya diisi dengan angka. Berarti 50 tok gini. Oke. Lanjut. Nah. Ini bilangan ya. Ada cerita di balik itu. Dalam suatu sekolah dengan totalnya 135 murid, siswa yang menyukai basket, renang, dan kasti masing-masing ada sebanyak. Nah, berarti basket 50, renang 30, kasti 45. Lalu sebanyak X siswa menyukai basket dan renang. Nah, X itu menyukai BNR. Terus Y itu menyukai basket dan kasti. Habis itu Z menyukai renang dan kasti. Sebanyak P siswa tidak menyukai. P tidak suka semuanya. Dan sebanyak Q menyukai semuanya. Nah, intinya dia menyukai all. Terus, siswa yang menyukai ketiga tersebut diketahui pula bahwa, nah, di persamaannya ya, kita menggunakan persamaan ini, X plus Y plus Z sama dengan P. Jadi, X plus Y plus Z itu sama dengan P. P itu yang tidak menyukai semuanya tadi. Yang Nah, Q nggak dimasukkan. hah? Q nggak dimasukkan. Yoga no, Ki kan yang suka semua. Kan ini cuma diketahui yang X plus Y plus Z itu jumlah dari yang tidak suka semuanya. Ya. Nah, berarti banyak murid yang menyukai basket, renang, dan kasti adalah 10 orang. Benar nggak? Yang Ki. Berarti ini yang Ki ya. Yang Ki itu 10 orang. Banyak murid yang hanya menyukai basket dan renang adalah X min 10. X min 10. Berarti kita harus ini dulu, gambar dulu ya, diagram Venn-nya. Oke? Untuk mengetahui. Nah, jadi gini diagramnya. Jadi ada lingkaran-lingkaran itu loh, Dek. Kayak diagram-diagram itu loh. Jadi di sini ada A, sini ada B, lalu yang ketiga ada C. Nah, ini C. Nah, A tadi berapa? A tadi jumlahnya adalah ini kita anggap A, B, C itu BRK ya. Nah, itu B, ini renang, ini kasti. B tadi berapa? R, K, 50, 30, 45. 50, 30, 45. Yang suka semuanya, yang suka semuanya itu Ki, berarti Ki di sini. Sedangkan yang nggak suka semuanya itu namanya X. Eh. Terus Y sama.
X, Y, Z-nya itu kita masukkan di sesuai ini. BR berarti mana? B sama R. Berarti AB ya. AB kan ini dipisahkan sama mana? AB. AB. X ya ini. X ini ya. Ya ini X. Hmm. Ah, X. Nah, terus yang BK. B sama K itu berarti ini. Berarti sini Y. Ini Z. Oke. Nah, berarti total semuanya berapa tadi, Dek? Total murid semestanya adalah 135. Nah, berarti ngitungnya piye ki? Ini kan coba yang baik. Oke, iya. Nah, jadi 135 itu adalah total dari ini semua kita jumlah 50, 30, 45 dikurangi kesukaannya ini semua tadi ya, dikurangi kesukaan masing-masing yang dua-dua tadi, X, Y, Z. Ditambah apa? Ditambah Q dan P. Nah, jadi kalau menghitung semesta gitu ya, jadi dikurangi kesukaan yang double ini semua, ditambah Q dan P. Nah, jadi P itu di mana? Kok nggak ada di itu ya? Nah, misal ini kotak, anggap saja ini kotak. Nah, sini kan S biasanya ada S tuh. Nah, P itu di sini. P itu yang nggak suka apa-apa dia. Ya. Nah, berarti di jumlah berapa nih? Yuk. 50 tambah 30 tambah 35 berapa? Hmm. Lima, tiga, 7 tambah 5. satu, dua, lima. 125. Oh, lalu min. Min. Nah, di sini kan ada X, Y, Z nih, Dek. Ini masukkan ke dalam satu kelompok. Jadi min itu kita keluarkan. Min dalam kurung berarti apa? X plus Y plus Z. Nah, terus ditambah Q plus P. Nah, yang ini tetap ditulis 135 ruas kirinya. Lalu angka sama angka kita gabungkan. Berarti 125-nya pindah ke ruas kiri. Jadi apa? Min. Minus. Nah, habis itu X, Y, Z tadi apa? Kalau kita dari soal. Ini ya. X, Y, Z adalah P. Nah, berarti minus P ditambah Q ditambah P. Ada yang bisa dicoret? P, P. P itu kalian. Betul. Berarti Q sama dengan berapa? 135 kurangi 125. 135 dikurangi 125 berapa? Oh, Eh? 10. Ya, berarti Q sama dengan 10. Berarti Q yang paling banyak orang suka ini adalah 10. Yang suka semuanya 10. Terus, berarti yang nomor satu bener nggak? Benar, benar. Betul. Berarti ini betul. Berarti ini sampai sini salah. Ya, 24 saja yang benar, hanya 4 saja yang benar, berarti salah. Kalau nggak A, B, E. Nah, dua, bener nggak? Banyak murid yang hanya menyukai basket dan renang adalah X-Men 10 orang. Banyak murid yang bukan. X-Men 10 orang. Banyak murid yang hanya menyukai basket dan renang, berarti itu AB. AB berarti yang X ya. Yang X dikurangi Iya.
Ki, bener ya? Berarti ini bener. X min Ki. Ki-nya tadi berapa? 10 toh? Oh, Berarti ya X min 10. Kan ini loh Dek yang ini. Yang hanya menyukai basket renang kan cuma ini di sini. oke. Nah, kalau Ki kan nggak, Ki kan suka semua. Berarti yang ada AB-nya itu berarti X min Ki, berarti X min 10. Bener. Berarti nomor 2 bener. Berarti jawaban yang benar yang mana? Ini kalau enggak, ini. Yuk, kita cari tahu. Tiga berarti benar ya? Tiga genah benar. Sekarang kita cari renang atau kasti. Renang atau kasti itu adalah 75. Intinya Ki itu 10. Renang 30. Banyak murid yang menyukai tepat dua jenis olahraga adalah Ki plus Y plus Z. Nomor 3 itu kan genah bener ya? Kalau renang sama kasti kan, renang sama kasti itu kan 30 tambah 45 ya. Asalnya dari 30 tambah 45. Benar. Terus habis itu yang 4 itu benar atau enggak, Dek? Tepat dua jenis olahraga X plus Y plus Z orang. Berapa sih yang menyukai dua jenis olahraga tadi? Kan hanya X sama Y sama Z ini toh yang menyukai dua olahraga. Nah, Oh berarti iya, iya. coba bentar. Tapi berarti ya jawabannya X plus Y plus Z. Tapi dikurangin sama tiga Jadi kali yang disukai semua orang. Ya kan? 10. Oh, oh, tiga kali Ki atau tiga kali 10. Berarti X plus Y plus Z min 30. Oh, jadi jangan lupa dikurangin juga sama 3 kali 10-nya. Nah, karena ketiga itu kan semua dikurangi sama yang suka suka semuanya itu. Karena yang suka semuanya itu juga dua jenis olahraga tapi dia tiga jenis olahraga. Berarti jawaban yang 4 itu salah. Harusnya ada min 30-nya. Berarti sementara jawaban yang benar adalah 1, 2, 3 saja yang benar. A. Oke ya. Mungkin agak mikir. Lanjut. Yang tiga. Sebuah fungsi ya. Ini fungsi komposisi dan inverse. Nah, oke. Diberikan dua buah fungsi fx sama dengan 1/akar x plus 1 dan gx x kuadrat min 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Mana, Dek? P itu G dimasukin akar 3. Yuk, kita kerjakan dulu deh yang P, Dek. P berapa? P itu kan G dimasukkan akar 3. Jadi X-nya disubstitusi atau diganti dengan akar 3. Berarti berapa? Berarti X kuadrat min 1. Berarti X-nya diganti akar akar 3. 3. Dikuadratin kurangi 1. Berapa? Akar kalau dikuadratin tinggal angkanya. Berarti 3 kurangi 1 berapa? 2. Lanjut. Setelah itu yang kita hitung yang Ki, yaitu dia F bundaran G
FOG ya, FOG. Diganti min setengah. Tahu nggak F bundaran G itu apa? Apa itu bundaran? Jadi fungsi F dimasukkan fungsi G, lalu X-nya diganti dengan min setengah. Jadi kan kita punya fx ini. Nah, jadi fx itu apa sih? Jadi fx itu fungsi fungsi yang ada di fx. Berarti satu per akar x plus satu. Kita tulis ini dulu. Nah, kan ini bundaran G. Berarti G dimasukkan ke F. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan ini. X kuadrat min satu. Berarti satu per akar. Hanya X-nya ya yang diganti. X kuadrat min satu. Ini dalam kurung ya. Plus satu. Nah, jadi X-nya diganti dengan ini. Habis itu, dimasukkan lagi X-nya jadi min setengah. Nah, berarti hanya X-nya yang kita ganti. Satu per akar. Setengah atau min setengah dikuadratkan dikurangi satu tambah satu. Berapa itu? Yo, kerjakan. Min setengah kuadrat berapa? Eh. Berapa, Dek? Ini setengah berarti. Min setengah itu min setengah kali min setengah. Berarti berapa? Min setengah kali min setengah. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti min satu kali min satu. Kan plus satu. Dua kali dua. Jadi atas kali atas, bawah kali Satu bawah. per empat. Nah, berarti dia akar satu per empat. Kenapa min satu satunya hilang? Karena nol. Min satu plus satu nol. Berarti akar satu per empat itu berapa? Satu per empat itu dua angka kembar berapa kali berapa, Dek? Dua kali dua. Betul. Berarti jawabannya satu per dua. Nah, kalau kamu menemukan satu per dua, jadinya apa kemarin? Di Satu per satu disederhanakan. per dua. Hah? Disebut tuh. Eh, Oh, kemarin tuh loh, disebut. satu per dua itu artinya satu bagi setengah. Ya kan? Kalau satu bagi setengah Oh, berarti tinggal dibalik. Jadi satu per satu kali per dua per satu dua per alias dua. Nah, jadi maksudnya kalau satu per dua, duanya langsung naik ke atas gitu loh ya. Jadi Ki jawabannya adalah dua. Jadi ini dua. Berarti sama. Berarti jawaban mana yang benar? iya. Selesai. Wanita. Kuantitas P sama dengan Q ya. Berarti yang C. Oke. 4. KPK dari dua buah bilangan prima, X dan Y adalah 14. Dengan X lebih besar Oke. dari Y. Nilai dari 3X min Y. Bilangan prima. Ingat bilangan prima itu berapa aja? Coba sebutin. Prima. Dimulai dari dimulai Dua dari dari Hah? Apa? dua dari Bilangan prima dimulai dari berapa? Dua, ya. dua. Jadi dua itu bilangan prima itu dimulai dari dua, walaupun dua adalah genap. Tapi bilangan prima itu dimulai dari dua ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri. Nah, berarti dia bilangan prima itu pasti dia
ganjil ya, ganjil dan dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali dia sendiri. Nah, berarti dua. Berarti kalau bilangan prima berapa aja? Dua, Dua, empat. tiga, Oh, bisa. empat genap, lima, tujuh. Habis tujuh, berapa lagi? Tinggal urutin. Ganjil. Sembilan. Sembilan bisa bagi tiga. Sembilan bagi tiga, tiga. Ya nggak bisa dibagi lagi. 11, 13, 15 bisa? Nggak bisa, karena 15 bisa dibagi 3 sama 5. Terus 17, 19, 21 tidak. 21 bisa dibagi 3 sama 7. Skip. 23, 25 bukan. 25 bisa dibagi 5. 27 bukan juga. 27 bisa dibagi 3 sama 9. Yang terakhir adalah 31. Dan seterusnya. Nah, inilah bilangan prima. Nah, manakah yang dua buah bilangan prima X dan Y adalah 14? Berarti yang mana? Kelihatan banget ini yang bisa menghasilkan 14. KPK itu intinya adalah kan kelipatan persekutuan kecil. Nah, kamu cari yang kedua bilangan itu bisa dibagi. Biasanya itu KPK-nya juga. Yang mana? Yang hasilnya 14. Yang mana? Dua. Dua sama? Sama tujuh. Betul. Berarti X-nya adalah 7. 2. Y-nya adalah 7. Karena 2 kali 7 adalah 14. Oleh karena itu, X. Hah? X-nya lebih besar dari 7. Berarti X-nya lebih dari X-nya lebih besar dari Y. Sorry. Berarti X-nya adalah yang... Tujuh. Oh, betul. Y-nya 2. Nilai dari 3X min Y. Yo, masukkan deh. Berarti 3X min Y, X-nya diganti 7, Y-nya diganti 2. Berapa tuh? 19 ya. 21 kurang 2 ya. 19. Jawabannya yang C. Oke, sip. 5. R sama dengan 2019. S sama dengan 2018. T sama dengan 2017. Nomor yang P itu berapa tuh? Itu T ya? T. T per T kuadrat min RT. Yuk, kita cari dulu P-nya, Dek. T-nya P 2017. sama dengan T per T kuadrat min RT. Berarti T-nya dimasukin berapa? 2017 per 2017. Nah, Oke. sebelum kita masukkan, kita sederhanakan dulu. Nggak kesulitan ya kamu nanti. Jadi T-nya yang di penyebut kita keluarkan. Biar bisa dicoret sama atas nanti. Kan ini masih dalam pengurangan tuh. Kalau pengurangan penjumlahan kan nggak bisa dicoret. Jadi kita harus keluarkan T-nya. T dalam kurung berarti apa isinya setelah T? Udah diambil T, berarti selanjutnya masih T lagi, ya kan? Ya, Min, min apa? 2017. Enggak, ini belum dimasukin. Ini loh, RT kalau udah diambil T berarti tinggal apanya? Hmm, 2019. Bara, jangan dimasukin dulu. Aku nggak tanya angka. Ini loh. Ini kan T kuadrat min RT. Tak ajarin kamu cara mengeluarkan T. T kuadrat kalau diambil T kan masih T. Sedangkan RT kalau diambil T masih. R. Nah, gitu loh.
Nah, barulah ini jadi perkalian kan pembatasnya. Nah, oleh karena itu kita bisa coret apa? T-nya. Nah, jadi lebih sederhana nanti. Berarti langsung kita masukkan 1 per T-nya 2017 dikurangi R-nya 2019. Berapa? 2017 kurang 2019 minus, Minus tinggal kamu kurangi 9 kurangi 7 gitu aja. 2012. Kok 2012? Minus 2 dikurang loh, Dek. Ya. 2019 kurangi 2017 lah intinya. Kan dua, selisih 2 tahun ya. Berarti P itu jawabannya adalah min setengah. Sedangkan yang Ki, coba kita hitung. Berapa yang Ki? Oh, toh. Yang Ki 2019. Berarti P lebih kecil dari Ki. Ya kan? Yang B. Betul. Oke, lanjut. Semangat, semangat. Diketahui dua buah bilangan yaitu 1/6 dan 1/8. Bilangan yang harus ditambahkan sehingga didapat rata-rata yaitu 1/6. Nah, berarti intinya dari pertanyaan ini kita bisa menyimpulkan persamaan matematikanya adalah 1/6 ditambah 1/8 ditambah berapa? X ya. X itu kita nggak tahu bilangannya berapa. Tapi kalau semua di rata-rata, artinya dibagi 3, itu jawabannya 1/6. Ya kan? Paham dari sini? Hmm. Eh, jangan iya-iya aja loh, Dik. 1/6. Habis itu kita silangkan. Kali silang. Yo, berapa? 6 kali. Lalu kita Sama kali coret-coret dulu aja deh. Kanan kiri kan boleh dicoret tuh. Bagi 3, 1, bagi 3. 2. Nah, berarti ini tinggal 1 sama dengan gitu ya. 1 sama dengan 2 kali 1/6 ditambah 1/8 ditambah X. Yuk kita kalikan ke dalam duanya jadi berapa? 2 kali 1/6 Satu berapa? per 12. Betul. Kebalik. Duanya itu atas ya. 2 kali 1/6 itu berarti duanya itu yang atas, yang pembilang bukan penyebut. Bukan beda loh ya. 1/2 kali 1/6 sama 2 kali 1/6. Kalau ini jawabannya 1/12. Kalau ini jawabannya 2/6. Ya. Jadi ini 2/6 ditambah berapa? 2/8. Ya, lalu 2 kali X. 2X. Yap, sini 1. Nanti tinggal kita sendirikan yang X. Semuanya pindah ke ruas kiri. Berarti 1 dikurangi 2/6 dikurangi 2/8. Semua jadi negatif karena dipindah ruas. Oke, yo. Samakan penyebut ya. Atau kita sederhanakan dulu biar kecil deh pecahannya. 2 coret sama 6. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2. 3, 3. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2. 4. Berarti 1/3 sama 1/4. Penyebutnya berapa kalau disamakan penyebutnya? 12. Betul, sip. Tinggal dikalikan aja ya. Berarti ini kali berapa? Kan ini per 1, biar jadi 12 berarti kali
Oh, kali yang tiga itu kali Berapa? kali kali empat kali empat. Eh, ini satu loh. Kali kali 12 kali 12. Nah, terus ini kali berapa? Kali empat. Ini kali 3. Tiga. Nanti tinggal kita tuliskan 12 min 4 min 3 berapa? 12 kurangi 4 kurangi Lima. 3. Betul. 5 per X 12 sama dengan 2x. Nah, berarti x sama dengan 2-nya dipindah jadi, X. Bagi betul. apa? Bagi-bagi kan dari atas ke bawah. Kali 2. Berarti x sama dengan berapa? 5 per 12 kali 2. 24. Oh, 4. Betul. Berarti x sama dengan 5 per 24. B. Oke ya, clear gitu ya caranya. Jadi kalau rata-rata itu deh jumlah semuanya dibagi banyaknya ya. Kayak tadi. Intinya pada menggunakan rata-rata ini. Lanjut. 7. Manakah pernyataan yang benar jika mutlak 2x min 5 kurang dari 3 dengan x adalah bilangan bulat. Oke, kita cari dulu deh. X-nya berapa? Kalau kamu menemukan mutlak kurang dari, ya, kalau menemukan mutlak kurang dari, itu adalah caranya tinggal masukkan 2x min 5 kurang dari 3 kurang dari min 3. Nah, yuk. Jadi tinggal tambah yang kiri ya, min 3 ya. Nah, yang angka atau yang ini, yang min 5 ini, kita pindahkan ke ruas kanan dan kiri. Berarti berapa? Kalau ini 2x, ini 3, ini min 3. Berarti min 5 kalau dipindah jadi Plus. plus 5, ini juga plus 5. Nah, berarti tinggal dikurang yuk. 5 kurang 3, wah, kurang dari 2x, kurang dari 8. Berarti kalau kita pengennya x aja, semuanya dibagi 2. Wah, Biar x-nya 1. Berarti 2 bagi 2 adalah satu. 8 bagi 2. Tiga, dua, empat. Nah, berarti inilah himpunannya. Jadi yang nomor 2 benar. Himpunan. Nah, berarti kalau x-nya kamu masukkan antara 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu nggak ada sama dengannya loh ya. Berarti X-nya itu antara 2 sampai 3. Ya kan? Ingat, ini X-nya hanyalah 2 dan 3. Kenapa sih 1 dan 4-nya nggak masuk? Karena dalam himpunan tersebut, ia bukan, tidak ada tanda seperti ini. Tidak ada tanda sama dengan. Hmm. Nah, berarti 1 sama 4-nya nggak masuk. Ya, berarti X-nya hanya 2 dan 4. Berarti nomor pernyataan satu adalah salah. Terus, jumlah seluruh nilai X adalah 10. Berapa ini kalau dijumlah, Dek? 2 tambah 4 adalah Tujuh. 6. Toko 7, Enam Dek. tambah. Eh, tadi salah. Hasil kali seluruh X adalah 6. Benar nggak kalau ini dikali jawabannya 6? Delapan. Berarti salah. Nanti jawabannya hanya 2. Eh, astagfirullahaladzim. X-nya 3 loh, Dek, Dek.
Mantas kok jawabannya kok cuma satu. X-nya 3, keliru nulis. Ya kan empatnya nggak ada sama dengannya. 2 dan 3. Nah, ini baru benar. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. 6. 2 tambah 3, 5. Berarti jawaban yang pernyataan 4 benar. Berarti di 2 dan 4 saja yang benar. C. Oke, lanjut. Lanjut deh. Jika X, nah ini masuk materi persamaan kuadrat ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 3X kuadrat min 12X plus 21 sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, berarti ini harus kamu faktorkan. Akar-akarnya ini berapa aja? Nah, kemarin sempat gak sih tak ajarin cara memfaktorkan? 3 itu berapa kali berapa, Dik? 3. Sama? Masa kali 3 kali 1? Yo, no kali satu, yo. Berarti 3X kali X kan? 3X kuadrat itu. 21 berapa kali berapa? 7. 7 7 kali? kali 7 kali 3. Betul. 7 Tak ambil lagi. kali. Tak ambil tabir. Oke. Ini dulu. Ya. Orang-orang. Bagaimana, Dek? Nah? Loh? Nah, jangan jangan. Nah, udah. Oke. Lanjut ya, Dek. 21 tadi kan 7 kali 3. Ya. Nah, terus Terus 12 ya. kita masukkan yang di tengah. Ya. Ini setelah kita menemukan faktor-faktornya dari depan sama belakang, kita kalikan pinggir sama pinggir, dalam kali dalam. 7 kali X berarti 7X ya. 3 kali 3X, Baik. 9X. 9. Kalau dijumlah ataupun ini kan negatif ya. Ini kalau negatif berarti kita masukkan sini minus sama minus. Berarti minus minus. Berarti minus berapa? 9 tambah 7. 16X. Sama nggak?
16x sama 12x. Sama? Tidak, tidak. Hah? Tidak. Beda toh? Beda. Hmm. Berarti kalau tengahnya tidak bisa cocok, berarti ini tidak bisa difaktorkan. Nah, berarti solusinya gimana kalau tidak bisa difaktorkan? Hmm. Kalau tidak bisa difaktorkan, kita memakai rumus persamaan kuadrat. Mungkin belum pernah diajarkan sebelumnya di SMK. Nah, ini tak kasih tahu. Kalau X1 plus X2, jadi ada dua rumus yang harus kita ketahui. X1 plus X2 itu rumusnya adalah min B per A. Satu rumus lagi, kalau dia X1 kali X2, itu rumusnya adalah C per A. Pernah mendapatkan materi ini? Belum? Belum. Oke, nggak apa. Nah, lalu dari pertanyaan ini kita ubah atau kita pecah menjadi bagian-bagian yang ada ini sama ininya. Ya, jadi gimana sih ngubahnya? Jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu terbentuk dari bentuk kuadrat antara X1 plus X2 dikuadratkan. Nah, jadi dikurung dulu. Tapi, cara kuadratkan kemarin gimana? Depan kuadrat ditambah 2 kali X2 kali X1. Berarti 2x1 X2 ditambah belakang dikuadratin. Berarti X2 kuadrat. Berarti Ya. kelebihan yang mana? Dari ruas kiri sama kanan. Ini cuma ini. Ini kelebihan yang ini kan? Betul Kanan. nggak? Oleh karena itu, Hmm. karena kelebihan kita kurangin dengan 2x1, x2. Paham? Ya, jadi x1 plus 2 dikurung dulu Oh, kuadrat, baru dikurangi 2x1, x2 agar ini bisa dicoret. Ya, gitu. Oke, jadi sama dengan berapa? X1 plus x2 pakai rumus min B per A dikuadratkan dikurangi berapa? 2 kali C per dua. A. Oke, terus berarti BAC itu yang mana sih? Kok di sini nggak ada di soal? Nah, berarti A itu adalah koefisien depan X kuadrat, sedangkan B adalah koefisien depan X, sedangkan C adalah konstanta atau angka terakhir. Angka yang tidak bervariabel. Nah, berarti B-nya berapa, Dek? Main 12 X. Minus 12. X-nya nggak usah. Jadi angkanya, karena aku tadi bilang cuma angkanya saja. A-nya berapa? 3. 3. C-nya berapa? 21. 21 per A. Berarti 21 per 3. 3. Ya, tinggal coret-coret dulu yuk. 12 bagi 3 berapa? Terus jadi 7. Banyak kan? Ayo dek, di ini loh. Ya, perkalian sama pembagiannya loh ya. Latih lagi. 21 per 3. 12 bagi 3. Oh, 12 bagi 3. Ya, berapa? 4. Nah, betul. Berarti 4. minus 4 kuadrat dikurangi
Dua kali berapa? 21 kali 3. 21 gitu. 21 bagi 3. Hmm, 7. Nah, berarti min 4 kuadrat itu berapa? hmm, Min 4 kuadrat itu artinya min 4 kali min 4. Min 16. Nggak pakai min ya. Negatif kalau negatif apa? Positif. Berarti jawabannya hanya 16. Dikurangi 2 kali 7 adalah 14. 14. Berarti berapa hasilnya? 16 kurangi 2. 14 adalah 2. Simple. Jawabannya. Oke. Nah, jadi rumus-rumus seperti ini ya, karena kita tidak review materi, karena kita hanya push soal, eh, jadi rumus-rumus seperti ini kamu pahami, ya. Dan karena mepet ya dihafalkan aja, gitu. Penerapannya ya seperti ini, gitu. Karena April sudah loh, Dek, ya, tinggal 2 minggu lagi. Udah habis. Oh ya, seperti ini. Ada yang tanya kan? Kamu udah daftar tuh, Dek? Udah daftar sampai akhir kok? Hmm. Yang belum, Hah? Belum? belum, belum tak finalisasi. Belum apa? Belum finalisasi. Hmm. Nunggu nyelesain data KIV. Oh. Paling besok. Endang loh, Dek. Tinggal 2 hari lagi loh. Nanti webnya. 27, 27, tujuh Ayo. terakhir. Nah kan ini tinggal 2 hari lagi kan. Ini udah 25 loh. Iya. Nanti webnya itu lemot loh, Kak. Gitu, akhir-akhir itu. Dan biasanya ya akhir-akhir tuh malah dapat jadwal awal loh. Jadwal. Berarti fixnya jurusan pertama apa? Pilihan pertama. Ilkom. Ilkom kedua Ilkom. Pilihan pertama Ilkom, Kedua kedua juga juga Ilkom. Ilkom. Di mana univnya? UNS sama Hmm. Sama Win. UNY apa apa? Win juga. UIN Jogja. Win. Hmm. Oh ya ya. Oke oke. Ya oke. Selama masih negeri. Oke, Gus. Hmm. Kamu ada plan B nggak? Yang gimana? Selain B, cari beasiswa yang swasta. Apa? Cari apa? Beasiswa swasta. Maksudku, Maksudnya kampus swasta. enggak, maksudku ya, misal, ya ini kan tidak ada yang tahu ya, misal belum rezekinya itu kalau SNBT ini kamu mau plan B-nya itu apa gitu loh. Mau daftar sekolah vokasi kah atau daftar jalur mandiri atau apa gitu loh. Oh, ya kan daftar beasiswa ke kampus swasta. Oh, pilihan berarti plan duanya swasta langsung ya? Iya. Yang pengen dituju apa kalau swasta? UMS, UMG. UMY. Hmm. Kamu suka ke Jogja ya? Ya. Kalau kalau maksudnya swasta swasta Muhammadiyah lebih condong ke UMY ya, ya? nggak tahu. Mm-mm. Iya, karena emang Nah, pertama itu sih pendirinya. Oh, oke oke. Ya berarti udah ada rencana lah. Intinya kalau kalau SNBT belum rezekinya lagi ya wis langsung kuliah baik gitu ya. Karena kamu sudah menunda beberapa tahun, udah saatnya inilah.
Kampus apa Hmm. saja itu baik ya, selama tergantung orangnya aja, gitu ya. Oke, deh. Ada yang tanyakan nggak? Hmm, yang nomor terakhir agak Agak bingung ya. Mm-mm. iya. Karena ini sebenarnya nih, ini sebenarnya tuh materi persamaan kuadrat. Karena kita kan nggak bedah materi ya, Dek. Jadi kita agak kebingungan gimana jelasinnya, padahal kamu belum dapat materi sama sekali. Nah, loh, piye terusan. Materinya adalah persamaan kuadrat. Mana sih persamaan kuadrat ini? Itulah kalau belajar hamin-hamin. Tidak bisa menyeluruh. Ya. Oke, jadi persamaan kuadrat itu materinya ini. Nah, jadi kalau kamu menentukan suatu grafik, biasanya grafik dia itu adalah ada titik puncaknya ya, apakah itu minimum atau maksimum. Nah, biasanya ditentukan dari apa? Persamaan kuadrat. Intinya kalau ada kuadrat, pasti grafiknya itu kayak lengkung-lengkung gitu loh. Nah, bentuk U atau bentuk V. Bentuk U atau bentuk N gitu ya. Nah, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Dan sebenarnya rumusnya tuh banyak, Dek. Jadi, persamaan kuadrat tadi bukan hanyalah secuil rumus min B per A, C per A. Tidak hanya sesederhana itu. Tapi juga sekompleks ini. Bentar, kok ini malah macet lagi. Nah, jadi ini. Nah, kita kan ini cara mencari sumbu simetri. X sama dengan... Oh, bukan ini. Sini toh. Oh, ini. Nah, jumlah akar X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 plus X2 sama dengan C per A. Nah, kita hanya menggunakan dua secuil rumus ini. Padahal rumus yang lain masih banyak. Ya. Jadi itulah kenapa kekurangan kita dalam eh, mengerjakan soal dahulu daripada mempelajari materi dulu. Kalau satu rumus itu bisa menciptakan beribu-ribu soal, sedangkan secuil rumus, nah hanya bisa digunakan terhadap beberapa soal saja. Jadi itu kekurangannya, ya. Makanya kalau kita belajar dari awal, pasti kita akan mereview semua materi matematika SMA dari kelas 1 sampai 3. Tapi karena keterbatasan waktu ya udah kita push di soal saja. Yang sekiranya sering keluar berarti ya cuma dua rumus ini ya yang sering kali keluar. X1 plus X2 sama X1 kali X2. Kalau mencari sumbu simetri seperti ini, mungkin ada soalnya tapi mungkin tidak tidak apa ya, tidak sering keluar ya. Nah, jadi gitu. Hmm. Makanya butuh proses cuma buat satu soal aja. Karena kita nggak tahu, mungkin nomor 8 ini nanti yang keluar adalah tipenya bukan tipe seperti ini, tapi tipe yang mencari titik potong sumbu X atau carilah titik puncak. Mana tahu titik puncak kalau belum pelajari materinya. Nah, seperti itu loh. Jadi kita menghitung peluang-peluang soal-soal yang keluar itu seperti itu. Yang penting nomor 8 ini persamaan kuadrat berarti pasti ada yang keluar di pengetahuan kuantitatif mutlak, pecahan-pecahan, statistika, rata-rata itu pasti keluar. Apalagi yang hubungan-hubungan kuantitas ini aku ingat banget dulu aku juga dapat soal kayak gini. Yang P lebih dari atau kurang dari kayak gitu. Komposisi inverse. Nah, sebenarnya kan materinya banyak ya. Gitu. Ya sederhana sih sebenarnya angkanya nggak ribuan ratusan kayak gitu. Cuma kalau memang kekurangannya di hitungan, berarti literasi bahasa Inggris, bahasa Indo itu harus tinggi nilainya. Udah gitu aja. Karena kalau literasi kayak gini ya kita nggak tahu ya yang salah sama yang benar karena mirip-mirip semua jawabannya. Teh. Hmm. Apalagi kita di- dikejar waktu,
Satu soal cuma berapa menit, mana bahasa Inggris semakin sebanyak ini, bahasa Indonesia harus memahami long text seperti ini. Hmm. Ya, itulah. Ya. Jadi tanyakan atau ada pertanyaan di luar ini juga boleh. Udah, udah. Eh, Semoga sampai jurusanmu tanggal kemit 28, apa? sampai tanggal 28 ya? Heeh. Kita 20 toh, 20 gimana? sampai tanggal 20 toh. Apanya? Apanya? Ininya sampai ininya apa buat nentuin tesnya itu UTBK. Enggak, maksudnya pertemuannya, pertemuan. Oh lah, oh Sampai mana tanggal toh? berapa? Lupa. Mana toh? Emang ada nomor 20? Enggak, pertemuannya sampai tanggal berapa? Lah ya 20 aku bilangnya, piye toh kowe iki? 20. Iya, kebanyakan yang bimbel UTBK itu loh. Anak-anak lain mintanya sampai tanggal 20 karena penutupannya itu sampai tanggal oh, 23 sampai mulainya 23 tesnya itu. Kamu kurang info apa gimana dah, Dek, sebenarnya? Bentar lagi loh, Dek. 20. Horok toh, aku aja tadi habis cari tahu loh. Ya, jadwal tes SNBT 2025. Kamu jangan ketinggalan info loh, Dek. Bahaya loh, Dek. Nah, nih, 23 April hingga 3 Mei. Nah, mana tahu kamu dapat jadwal yang paling awal, 23 April lah. Ya wes, oh, berarti tekan 20 itu aja kan. Ya. Terus, terus, itu aja. Pelaksanaannya ada gelombang satu, gelombang dua nggak? Enggak, udah. Nggak ada. Nah, Kan kalau tahun kemarin gelombang 1 sampai 2, kalau sekarang tuh langsung satu gelombang. kan kamu bisa daftar 2 kali toh? Aku dulu daftar 2 kali. 2 kali gimana, Pak? Jadi, kalau gelombang pertama dirasa nilaimu masih rendah, kamu masih bisa nyoba daftar gelombang dua. Jadi kamu 2 kali tes, nanti diambil nilai yang paling tinggi. Oh, enggak pernah gitu. Enggak, Ih, masa enggak ada kayak masa gitu. masa tahun ini Enggak nggak ada cuman, kayak gitu? maksudnya tahun kemarin pun kayaknya kayak gitu. Kayak gitu juga. Jadi cuma sekali, 1 kali kesempatan tes. Oh, Gelombang itu cuma buat, oh iya, pelaksanaan UTBK 2005 hanya dilaksanakan dalam satu gelombang. Oh alah, makin-makin nih SNBT tahun ke tahun. Padahal dulu tahunku boleh di 2 kali loh. oh, Tapi enaknya tahun ini daripada tahun kemarin itu nggak ada saintek soshum ya. Enaknya cuma ya, TPS. ya, Oh, ya, oh, beda, TPS sama TPA. Itu mantep banget beda sih. yang diuji kan. Mm-mm. Karena tidak semua orang juga paham saintek sama soshum, apalagi yang linjur. Entah jurusan itu kayak IPA ke IPS, suruh Hmm. soshum kayak gitu. Mm-mm. Oke. Kamu berarti kalau SMK itu ngisinya SMK, jalur SMK gitu. Akan kalau kalau mau daftar jurusan IPS kan biasanya ada itu ya, alumni SMA-nya itu IPS atau IPA gitu. Oh, kalau sekarang kan ketentuannya nggak harus, maksudnya sosum harus IPA, IPS.
saintek harus IPA, nggak harus kalau ketentuan Hmm. IPA. Hmm? Jadinya bisa kemana-mana. Masa? Perasaan kalau Iya, IPS nggak boleh ke ini deh, nggak boleh ke kayak dokter gitu deh. kalau sekarang bisa anak 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 Apa IPS mau iya? masuk ke saintek. Iya, Wow, kok boleh ya? Ya udah. Mungkin itulah aturan barunya biar semua orang bisa mencoba. Oke, tanya-tanya lagi, Dek. hmm, dan udah eh sampai tanggal 30 April kak pertemuan. Iya, bentar lagi ada nih cuma tinggal padahal kan potong lebaran dan lain-lain. Apa ya? Lah ini loh pelaksanaannya 23 April. Makanya kamu tuh udah sapit loh, Dek. Jangan-jangan kamu nanti ketinggalan finalisasi nggak bisa ikut loh. Bahayanya itu sih. Besok 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 tak harus fix. Jangan hari H. Kalau hari H nanti jam 12 lebih nggak ke submit iya. nangis sih. Eh, Menyiapkan persyaratan banyak, udah bayar pendaftaran dan lain-lain malah situ. Ya harus besok jam harus. 3. Heeh. Nah, apalagi webnya aku nek wis error ngono kae wis jan. Iya. Ih, takutnya. Yang mana sampai tanggal 12. Mbak kira Juni apa Juli apa pira, Dek? Enggak, maksudnya pertemuan Bimbel ini loh maksudnya. Oh, pertemuan bimbel tau maksudmu. Tak kira pertemuan sampai Oh, bimbel. Ini mah masih pertemuan 15 kita, Dek. iya, iya, maksudnya selesainya Bimbelnya sampai tanggal berapa? Maksudnya bimbelnya sampai tanggal berapa gitu toh? Eh, Bimbelnya ya sampai ya lah kamu pengennya sampai apa? Pakai sampai hari H-1 atau gimana nanti? oh, maksudnya aku lebih ke bentar. Tak kirain dari tadi kamu bahas apa tadi, Dek? Tak kirain dari tadi kamu Enggak, bahas aku SNBT kapan, SNBT kapan. Ternyata bukan bimbelnya bukan toh. itu. Ternyata bimbelnya toh nggak apa. Gak Iya. kok gak kontak aku, Dek, Dek. Sampai kapan ya? Menurutmu pengennya sampai kapan? Hmm, hmm, Kan hmm. kemarin aku maksudnya baru bayar setengah. Hmm. Maksudnya maksimal bayar tengahnya lagi itu kapan? Bebas sih. Ini udah masuk 15. Berarti kan awal kita rencana Hmm, 20 pertemuan ya? Rencana itu. Dalam sebulan. sampai tanggal Sebulan. nah itu sampai sampai tanggal berapa? Sampai pertemuan 20 berarti kan udah 15. 15 berarti misal besok dua pertemuan. Besok berarti enggak atau iya lesnya? Nah, gimana? Itu iya aja deh, Dek. Oh, iya enggak iya 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 enggak Berarti apa-apa. dua, berarti kita gabung ya 16, 17, 18, 19, 20. Berarti plus 3, hampir 3. 26, 27, 28, 29. 29, 30-an lah, Dek. Akhir. 30 30 Maret ya. Hmm. Nah, paling paling maksudnya paling ah, paling telatnya 30 Maret. Ya, betul. Oke, cuman Oke. ngomong. Oke, yuk kita documentation. Boleh. Wait. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi.
Satu, dua, tiga. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan, udah deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini dengan lancar. Nah, karena tesnya sebentar lagi, jadi jangan lupa dipelajari materi-materi yang belum kesampaian. Walaupun kita sudah PKPM, tes literasi bahasa Inggris sudah kita ini semua ya bahas semua, tapi itu hanya sebagian besar. Mungkin ada beberapa soal-soal yang belum sama sekali tersentuh. Nah, kamu coba pelajari di soal-soal online atau soal-soal di buku-buku itu. Nah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di depannya dan semoga dipermudah dan dilancarkan dalam tes UTBK tahun 2025 ini. Berdoa mulai. Amin. Sudah selesai. Terima kasih, Dek, kalau di atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Sama-sama. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Okay, guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat update konten terbaru. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys. See you in the next video. Peace.